Selamat siang, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai integral stokastik. Oke, jadi tadi kita sudah bahas kita sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas. Tadi kita sudah membahas mengenai seperti pada kasus deterministik di mana Riemann sum itu dapat dilakukan baik pada batas kiri atau setiap titik kiri dari suatu selang, ya, atau juga pada titik tengah dari suatu selang atau diskritisasi yang kita lakukan begitu, ya. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada integral stokastik yang bentuknya seperti ini. Jadi ada di batas kiri itu terkait dengan nantinya dengan integral itu atau memenuhi skema itu. Sedangkan jika fungsi itu dievaluasi, si f ini dievaluasi pada titik tengah, maka kita akan terkait dengan integral Stratonovis atau integral tersebut memenuhi skema Stratonovis. Nah, sekarang kembali lagi kita kepada persamaan diferensial stokastik. Jika kita diberikan suatu persamaan diferensial stokastik yang memiliki bentuk seperti ini, maka solusi daripada persamaan diferensial stokastik ini itu berdasarkan tadi bagaimana kita menentukan solusi dari integralnya, itu dibedakan berdasarkan integral itu atau integral Stratonovis. Nah, kalau kita bandingkan di sini, kalau dengan integral itu yang membedakan adalah integral kedua dari ruas yang integral pertama dari ruas kanan persamaan. Jadi integral itu yang di sini dalam notasi dinyatakan dengan fungsi f merupakan fungsi dari S dan YS, sedangkan pada integral Stratonovis dinyatakan sebagai fungsi F dengan tanda bar di bawah huruf F yang juga merupakan fungsi S dan YS. Dan biasanya untuk membedakan apakah kita menggunakan integral stokastik berdasarkan skema itu atau Stratonovis, itu dibedakan dalam penulisan. Biasanya integral Stratonovis itu menggunakan tanda lingkaran kecil yang berada di depan suku DWS di integral Stratonovis. Ini kebetulan tidak ada, tapi biasanya diletakkan lingkaran kecil di sini. Jadi untuk membedakan, oh ini integral stokastik yang mengikuti skema Stratonovis. Jadi kalau secara notasi integral itu dan integral Stratonovis itu dibedakan selain dengan lingkaran yang kecil di sini, walaupun hanya menunjukkan notasi saja, tapi lebih terletak kepada fungsi f-nya. Nah, apakah yang dimaksud dengan f bar ini, yang dengan tanda bar di bawah huruf f ini? Jadi ini yang dimaksud dengan f itu ini. F dengan tanda bar di sini. Jadi kedua bentuk integral tersebut dapat memiliki solusi yang sama, atau dengan kata lain integral itu dapat ditransformasikan ke bentuk integral Stratonovis dengan menggunakan formula ini. Jadi F dengan tanda bar di bawah huruf F itu artinya adalah sama dengan fungsi F dikurang setengah dari fungsi G dikali dengan turunan parsial dari fungsi G terhadap Y. Nah, F dan G-nya ini apa? Itu adalah ini, F dan G dari PDS. Jadi yang membedakan kedua integral ini, kita lihat solusinya. Kalau dalam persamaan diferensial stokastik, ini persamaan diferensial stokastiknya memenuhi skema apa? Skema itu atau Stratonovis, dan hubungan antara kedua integral itu dinyatakan dengan relasi ini.
begitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada suatu persamaan diferensial stokastik dengan skema itu yang bentuknya seperti ini. Jadi dxt sama dengan suatu konstanta, katakan A dikali dengan xt dt ditambah B dikali xt dwt. Nah, ini merupakan PDS itu. PDS itu ini akan memiliki solusi yang sama dengan PDS dengan skema integral Stratonovis jika integral Stratonovis tersebut jika integral PDS dalam bentuk Stratonovis itu memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi sekarang kita lihat F-nya. Ini tadi fungsi f itu ini di sini dalam hal ini PDS yang di atas adalah A, bernilai A, sedangkan tadi F bar dengan mengikuti formula yang di sini ya, dengan F dan G-nya itu adalah ini F di sini adalah F-nya adalah A dikali XT dan G-nya adalah B dikali XT ya. Nah, itu Anda bisa mendapatkan bentuk PDS dengan skema Stratonovis yang bentuknya seperti ini, begitu. Jadi jika Anda ada persamaan diferensial stokastik, yang pertama ditentukan adalah persamaan diferensial stokastik ini memenuhi skema apa, dia akan menentukan solusinya. Namun seperti tadi kita lihat di sini, kedua bentuk integral itu sebenarnya bisa memiliki solusi yang sama kalau apa? Kalau syarat ini dipenuhi. Begitu. Jadi selama syarat ini dipenuhi, keduanya ini PDS ini nanti dia akan memiliki solusi yang sama. Oke. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu mengenai proses Ito dan formula Ito Dublin. Berikut adalah definisi terkait dengan proses Ito. Misalkan ini ada kurang, yaitu harusnya di sini adalah WT, ya, adalah proses Wiener atau Brownian motion. Nah, suatu proses Ito adalah sebuah proses stokastik yang memiliki bentuk seperti ini. Jadi kalau proses stokastik itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana X0-nya itu bersifat tidak acak, dan AU, fungsi AU dan BU-nya adalah merupakan suatu proses stokastik yang adapted terhadap proses Wiener. Nah, kita tidak membahas secara detail apa yang dimaksud dengan proses stokastik yang adapted. Nah, tapi Anda bisa membayangkan apakah yang dimaksud dengan proses yang adapted itu seperti pada saat kita membahas integral dari integral stokastik dengan integran yang sederhana delta T. Jadi kira-kira yang artinya dari adapted itu seperti apa? Anda bisa lihat kembali pada modul materi pengertian secara intuitif mengenai adapted stochastic process, ya. Kemudian yang berikutnya adalah definisi mengenai lema itu. Misal X adalah suatu proses stokastik yang didefinisikan sebagai persamaan ini, ya. Kemudian misalkan fungsi G itu memiliki turunan sampai turunan kedua yang kontinu. Jadi apa saja turunan kedua ini? G adalah fungsi dari X dan T. Ya, itu dapat dilihat dari turunan yang ada di sini. Jadi yang kita perlu pertimbangkan dalam lema itu fungsi G-nya itu memiliki turunan kedua yang kontinu terhadap apa saja, yaitu terhadap T, X, ya, TX. Jadi dengan kata lain, turunan parsial G terhadap T, turunan parsial G terhadap X, dan turunan parsial kedua terhadap X itu ada dan bersifat kontinu. Itu syaratnya dari lema itu. Jadi kita ulangi, jika X adalah suatu proses stokastik yang didefinisikan sebagai persamaan ini,
ya. Anda sudah tahu ini persamaan diferensial stokastik. Dan misalkan ada fungsi G yang memiliki turunan sampai turunan keduanya yang kontinu, dengan kata lain dinyatakan dalam notasi matematis seperti ini, ya, itu ada dan bersifat kontinu, maka sesuai lemma itu kita dapat memperoleh nilai daripada turunan YT itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya ada yang lupa ditulis di sini, apa kaitan antara Y dan G. Jadi dalam lemma itu YT ini adalah merupakan fungsi G yang tergantung kepada X dan T. Jadi kalau Anda lihat di sumber-sumber referensi lain, ya, jadi ini masih harus diperbaiki. Lemma itu ada kaitan antara si Y itu, karena kita di sini membicarakan sesuai lemma itu diperoleh, sebenarnya YT itu adalah fungsi Y yang merupakan fungsi sama dengan fungsi G yang tergantung kepada X dan T. Begitu, ya. Oke. Jadi sekarang kita mau lihat bagaimana implementasi dari si lemma itu ini. Nah, lemma itu kalau kita lihat pada lemmanya ini, X adalah suatu proses stokastik yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan diferensial stokastik. Nah, pada contoh ini kita memiliki X adalah suatu peubah acak, ya. Dimisalkan di sini peubah acak XT adalah bernilai sama dengan proses winernya, ya. Jadi XT sama dengan WT. Kemudian dari sini maka kita akan bisa mengaitkan bahwa dx itu akan sama dengan dw. Dengan kata lain ini adalah suatu persamaan diferensial stokastik, karena di sini koefisien A-nya bernilai 0, sehingga yang kita miliki hanya suku yang kedua saja, ya, di mana dalam hal ini fungsi B itu bernilai 1, sehingga kita peroleh di sini dx sama dengan dx. Nah, kemudian tadi pada lemma itu sendiri, misalkan tadi Y adalah merupakan sama dengan G, fungsi G yang tergantung pada X dan T, dan G-nya itu memiliki nilai-nilai berikut ini, ya, turunan hingga turunan kedua, yaitu hanya tapi dilihat terhadap X saja, maka di sini pada soal kita ambil yang sebagai fungsi G adalah sama dengan X pangkat M. Begitu, X pangkat M. Dan ternyata pemilihan kita ini dapat kita gunakan pada lemma itu, karena turunan parsial daripada G terhadap T itu akan bernilai 0. Kemudian turunan parsial G terhadap X adalah sebagai berikut, dan turunan parsial kedua dari G terhadap X adalah sebagai berikut. Jadi ini sesuai dengan misalkan G memiliki turunan sampai dengan turunan kedua yang kontinu. Jadi semua ini ada, ya, dan bersifat kontinu. Nah, sekarang berdasarkan lemma itu, maka kita dapat menentukan. Jadi berdasarkan ini, ya, lemma itu. Nah, kita dapat menentukan ini nih. Kita tinggal menggunakan isi daripada persamaan ini, yaitu di sekarang. Jadi karena tadi saya sudah katakan, tadi ada yang tertinggal pada lemma ini, yaitu fungsi Y adalah sama dengan fungsi G, karena di sini G-nya adalah X pangkat M,
padahal kita tahu X adalah sama dengan W, maka berdasarkan lema itu, DY dapat kita tuliskan sebagai D dari W pangkat M. Nah, Anda tinggal menggunakan ini, jadi apa sih turunan parsial dari